Selanjutnya kita masih belajar mengenai materi teks tanggapan. Di bagian struktur teks, teks tanggapan itu ada evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Nah, maksud dari evaluasi itu adalah bagian pertama dalam teks tanggapan. Bagian evaluasi ini mengandung pemberitahuan umum mengenai apa yang akan disampaikan penulis. Jadi kalau misalkan kalian menanggapi kayak kemarin tugas ibu itu menanggapi pembelajaran secara daring atau dalam jaringan, kalian jelasin dulu di evaluasinya itu pembelajaran daring itu seperti apa kegiatannya, lalu masuk ke deskripsi teks. Deskripsi teks ini bagian dalam teks tanggapan. Bagian deskripsi berisi sebuah informasi mengenai data-data. Nah, kalian bisa masukkan kayak misalkan pembelajaran daring membuat apa, berdasarkan apa gitu, karena harus memiliki data yang valid, data yang asli gitu. Lalu ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini adalah bagian terakhir pada teks tanggapan, mengandung penegasan ulang mengenai apa yang sudah dijalankan atau sudah dilaksanakan. Contohnya, tadi kan kita mengambil tentang pembelajaran daring. Nah, di penegasan ulangnya kalian bisa buat kalimat, maka dari itu pembelajaran daring sangat efektif untuk dilaksanakan selama masa pandemi ini karena apa? Ditegaskan kembali tentang tanggapan kalian, karena kan tanggapan itu isinya. Selanjutnya ada struktur kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini adalah kalimat yang memiliki dua verba atau dua kata kerja. Contohnya sering kita temukan di teks tanggapan di bagian deskripsi teks. Misalkan kita menanggapi teks atau fenomena tentang kebakaran hutan. Nah, salah satu kalimatnya itu seperti ini. Namun, keduanya ternyata tidak dapat berjalan, berkesinambungan, dan menciptakan yang saling menguntungkan. Nah, di situ dalam satu kalimat itu terdiri dari dua kata kerja, yaitu berjalan dan menciptakan. Itu dikatakan sebagai kalimat kompleks. Lalu yang kedua, berisi konjungsi. Konjungsi ini adalah kata penghubung yang merangkaikan setiap kata dan juga setiap struktur pada suatu paragraf. Lalu ada kata rujukan. Kata rujukan ini adalah sesuatu yang dipakai pemberi informasi untuk mendukung atau memperkuat. Tadi Ibu telah sampaikan bahwasannya teks tanggapan di bagian deskripsi itu menyajikan data. Apabila ada data yang memang sesuai, kita bisa jadikan kalimat atau informasi tersebut menjadi rujukan. Lalu ada pemilihan kata atau pemilihan diksi gitu saat akan menuliskan suatu tanggapan. Pemilihan kata yang sesuai dalam pemakaian dan pembuatan teks tanggapan kritis. Kita harus mencari pemilihan kata yang memang sesuai dengan teks tanggapan yang sedang kita tulis gitu. Supaya teks tanggapannya pun dapat diterima dengannya. Ada langkah dan cara menyusun teks tanggapan. Nah, saat kita akan memberikan tanggapan, kita harus menyimak karyanya dulu, menyimak suatu fenomenanya dulu, baru kita bisa menanggapi. Lalu kita juga harus membuat sinopsis ceritanya atau sinopsis suatu fenomena yang telah kita simak. Sinopsis itu seperti kalian merangkum apa yang kalian lihat gitu. Lalu memahami dan menganalisis struktur. Jadi kita harus tahu dulu sebetulnya fenomena atau karya tersebut tuh sesuai nggak sih runtutan kejadiannya. Lalu mengemukakan pendapat atau gagasan pribadi. Jadi kalian bisa mengemukakan pendapatnya ditulis gitu terhadap fenomena. Setelah itu kalian bisa merumuskan paparan atau harapan dari fenomena yang terjadi atau karya yang telah dibuat tuh. Kalian mengharapkan apa, kalian ingin seperti apa nantinya. Lalu yang terakhir, mengoreksi kembali teks tanggapan sesuai struktur yang tepat. Nah, setelah kalian sudah menyusun dengan tadi yang Ibu sebutkan langkah-langkah menyusunnya, kalian
ulang kembali dari awal sudah betul atau tidak strukturnya, karena tadi kita telah belajar bahwasannya struktur teks tanggapan itu harus ada evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang.